Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Febriansa dengan nomor induk mahasiswa 2222000624. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengampu Miftahul Rizik, SPDI, MPDI. Perbedaan secara bahasa. Kata fik berasal dari bahasa Arab fakiyah yafqahu fikhan, yang bermakna mengerti atau memahami. Artinya sesuatu yang perlu penggalian mendalam merumuskan dan mengambil kesimpulan atas sesuatu hal. Secara istilah, fikih berarti mengetahui dan memahami sesuatu yang baik. Dalam terminologi ushuliyun atau pakar usul fikih, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan usul fikih terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu ushul dan fikih. Dalam bahasa Arab, kata ushul merupakan jamak dari ashal yang artinya fondasi, sesuatu. Sedangkan fikih berarti memahami secara mendalam yang membutuhkan pergerakan, potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nas-nas yang ada, atau dari mengistinbah dalil-dalil syariat Islam. Hubungan usul fikih dengan fikih adalah seperti hubungan ilmu mantik atau logika dengan filsafat. Mantik merupakan kaidah berpikir yang memelihara akal agar tidak terjadi kerancuan dalam berpikir. Juga seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab, ilmu nahwu sebagai gramatika yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan mengucapkan bahasa Arab. Demikian usul fikih diumpamakan dengan ilmu mantik atau ilmu nahwu, sedangkan fikih seperti ilmu filsafat atau bahasa Arab. Sehingga ilmu usul fikih berfungsi menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbatikan hukum. Fikih mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis. Sedangkan usul fikih mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ilmu usul fikih dapat diketahui ruang lingkup kajian atau maudu dari usul fikih secara global, diantaranya sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, ruang lingkup kajian usul fikih ada 4, yaitu hukum-hukum syariah, karena hukum syariah adalah samarah atau buah atau hasil yang dicari oleh usul fikih. Dalil-dalil hukum syariah seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma', karena semuanya ini adalah muzmir atau pohon. Sisi penunjukan dalil-dalil atau wujuh dalalah al-adilah, karena ini adalah tarik al-istitsmar atau jalan proses pembuahan. Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu adalah bil matuk atau tersurat, dalalah bil mafhum atau tersirat, dalalah bil darurat atau kemadaratan, dan dalalah bil makna al-ma'qul atau makna rasional. Kesimpulan, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih merupakan pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penelitian dalil-dalil rinci dengan menggunakan metodologi usul fikih. Usul fikih berfungsi untuk memahami dalil-dalil rinci agar terhindar dari kesalahan penempatan dan pemakaian dalil-dalil tersebut. Hubungan antara fikih dan usul fikih sangat berkaitan erat karena fikih berhubungan dengan persoalan Islam yang praktis, sedangkan usul fikih berhubungan dengan ilmu metode penggalian bagaimana
hukum Islam tersebut bisa ditetapkan dan cara penafsiran akan keadaan saat ini. Sekian pemaparan video dari saya. Semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.